Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Back to School Channel. Dalam kesempatan ini rekan-rekan semoga dalam keadaan sehat semuanya, amin. Baik, kita langsung saja back to school, berarti kita belajar kembali. Dalam kesempatan kali ini kita akan kupas tuntas tentang persiapan menghadapi interview. Dunia kerja saat ini begitu kompetitif. Banyak di antara kita masih dalam perjuangan meniti karir. Sebelum masuk dunia kerja tentunya semua calon tenaga kerja akan melalui interview, maka dari itulah kita harus dapat mempersiapkan. Persiapan seperti apa yang harus dipersiapkan? Persiapan menghadapi interview kita awali dari pengertian interview itu sendiri. Apa itu interview? Kemudian goal planning atau perencanaan target sebelum interview. Di dalam menentukan perencanaan target kita juga harus mengetahui sumber informasi yang dibutuhkan untuk interview, dan jenis-jenis interview. Setelah kita memahami sumber informasi, maka kita harus dapat membuat database sumber interview. Tahap selanjutnya kita juga harus dapat membuat kurikulum vitae. Dan langkah terakhir kita harus dapat membuat evaluasi dari sumber informasi berbentuk database guna mengetahui ketercapaian target atau strategi baru. Untuk memahami persiapan interview, mari kita awali pembelajaran kita mulai dari apa itu interview. Interview atau wawancara merupakan prosedur yang dirancang untuk memperoleh informasi dari kandidat, berupa tanggapan lisan seseorang terhadap pertanyaan lisan. Tujuan interview adalah memperoleh informasi secara langsung, dan memperoleh data yang benar, serta salah satu fungsinya adalah untuk menentukan kesesuaian calon pekerja dengan bidang pekerjaan yang sesuai. Sebagian kalangan dalam menghadapi interview sering melupakan goal planning atau perencanaan sebuah target dari sebuah informasi yang berupa peluang. Goal planning atau perencanaan sebuah target terdiri dari 1. Sumber informasi. 2. Master database. 3. Kurikulum vitae. 4. Evaluasi. Keempat elemen ini membentuk siklus di mana saling keterkaitan dalam upaya menuju tujuan. Baik, kita akan membahas poin elemen pertama, yaitu sumber informasi. Sumber informasi merupakan serangkaian data berbentuk keterangan yang disampaikan mengandung pesan dan tujuan tertentu. Adapun jenis sumber informasi, yaitu yang pertama sumber informasi terkunci. Informasi jenis ini merupakan jenis informasi yang dikonsumsi untuk suatu kalangan atau golongan saja. Yang kedua, informasi bebas. Jenis informasi ini lebih luas dan dapat dikonsumsi oleh semua pihak. Ketiga, kekuatan informasi. Informasi sendiri mempunyai kekuatan yang terbatas tergantung dari kevalidan sumber informasi itu sendiri. Dan yang terakhir, keempat, penggunaan informasi. Penggunaan informasi yang tepat dapat menentukan keberhasilan dari sebuah upaya yang dilakukan. Setelah kita memahami poin sumber informasi, maka kita kembali ke perencanaan goal planning yang kedua, yaitu master database. Database merupakan serangkaian sumber informasi yang didapatkan atau dikumpulkan di dalam satu format. Fungsi dari database itu sendiri memberikan gambaran dari sumber informasi yang didapatkan, terhadap upaya yang telah dilakukan berbanding dengan hasil atau target yang dicapai. Gambaran yang jelas terdapat di database sehingga memudahkan kita untuk mengevaluasi langkah atau strategi baru ke depannya. Master database sendiri harus meliputi beberapa aspek, terutama aspek dari 1. Input data sumber informasi. 2. Input data nomor kontak sumber informasi. 3. Input lokasi sumber informasi. 4. Grafik data. Aspek-aspek tersebut bisa dilihat di dalam format master base berikut. Untuk format sendiri tidak ada format yang baku, namun format yang dibuat harus mencangkup aspek-aspek yang telah dijelaskan. Setelah kita memahami poin master database, maka kita kembali ke perencanaan goal planning yang ketiga, yaitu kurikulum vitae. Kurikulum vitae merupakan dokumen daftar riwayat hidup kandidat pelamar atau calon pekerja yang memberikan gambaran mengenai pengalaman seseorang dan kualifikasi. Ada tahapan yang harus dilakukan oleh kandidat calon pekerja dalam membuat kurikulum vitae, yaitu 1. Membuat desain yang menarik. 2. Membuat konten yang menarik. 3. Membuat daya tarik market. 4. Proses pengiriman kurikulum vitae. Keempat tahapan tersebut merupakan upaya yang dilakukan dan jadi bagian terpenting dari goal planning atau perencanaan target. Di season berikutnya kita akan kupas tuntas panduan membuat kurikulum vitae yang menarik. Dan pembahasan yang terakhir dari goal planning, yaitu evaluasi.
Evaluasi bertujuan untuk dapat memberikan gambaran apa yang telah kita lakukan atau upayakan dari awal, yaitu mulai dari pencarian sumber informasi, kemudian kita membuat master database, serta membuat kurikulum vitae yang menarik. Maka selanjutnya kita analisa upaya kita dievaluasi. Hasil pengolahan data dianalisa evaluasi kita dapat menarik kesimpulan dari grafik yang telah kita buat di master database. Apakah target dari perencanaan goal planning mengalami loss atau target tidak tercapai? Apabila terjadi seperti itu, maka kita perlu melakukan langkah perbaikan atau strategi baru yang harus diambil. Tentunya histori dari master database akan memberikan gambaran apa yang membuat goal planning target tidak tercapai. Dengan demikian kita perbaiki dengan memenuhi kekurangan dengan upaya dan strategi baru. Langkah perbaikan perlu adanya komitmen dan monitoring sehingga diharapkan upaya dan strategi baru bisa optimal mendukung pencapaian target ataupun tujuan, yakni mendapat pekerjaan sesuai dengan target. Demikian rekan-rekan yang dapat disampaikan untuk pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.